ketika kita menikah dengan duda atau janda, it's a package. Awalnya mungkin nyaman, gitu, tapi ketika sudah pernikahan terjadi, gitu ya, awalnya oke, loh kok jadi berubah sih? Mendidik anak, pola asuh nggak mesti orang tua berpisah, orang tua utuh pun itu harus konsisten seperti itu. Tapi kalau misalkan terbalik ternyata si ibu sambung, misalnya istrinya atau misalkan suami baru yang tidak menerima itu gimana caranya? Kan itu bisa terjadi kan, misalkan mereka nggak welcome sama hubungan kita yang mungkin kita udah jalan dengan baik dengan mantan suami ataupun sebaliknya. Gitu, belum tentu si istrinya itu juga welcome ngelihat hubungan kita sama mantan suami itu masih baik, kan itu juga bisa terjadi gitu, bukan cuma dari pihak dari sisi kita si para mantan istilahnya gitu, tapi bisa jadi dari sisi yang barunya. Nah itu gimana kita bisa, atau mungkin juga kalau ada perempuan yang kemudian menikah lagi, ego suaminya besar, nggak bisa, sekarang lo udah nikah sama gue, jadi the rules is change gitu ya, aturannya berubah. Kan waduh, itu repot lagi ya. Nah itu gimana tuh Mama Diana? Artinya gini, walaupun misalkan kita mau berusaha untuk menjadi sahabat, belum tentu dia welcome, begitu kan? Ya itu dia. Ya kembali ya mungkin lebih ke anak kita aja, kita lindungi aja seperti itu. Tapi kembali lagi sih, kalau semua perspektifnya kebahagiaan anak, we have to cope ya. Kita harus bisa menyesuaikan dan ngalahin ego kalau balik lagi, karena terus terang kan anak kita ini sudah nggak seperti anak yang lain. Mereka kan udah sebetulnya dengan perpisahan kedua orang tuanya itu udah hal yang besar ya buat mereka. Jadi nggak ada lagi yang kita bikin kecuali kita bisa memberikan yang oke, I'm fine. Akhirnya itu susah sih proses buat aku. Tapi akhirnya oh ya udah, yang penting kayak happy, Kalau kita perspektifnya yang penting anak kita bahagia, di sana perspektifnya yang penting anak kita bahagia, sebetulnya bisa semuanya bisa di-adjust, semuanya bisa diatur, semuanya bisa dilakukan sih. Tapi ya udah, Kai maunya gimana, aku maunya gini, oh ya udah oke Kai gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting anaknya happy. Tapi kalau kita pikirin as ego, wah nggak bisa, ego bapak begini, ego ibu tiri gini, ego bapak tiri gini, nggak bisa sekarang saya. Wah itu sih nggak kelar. Atau kasihan anaknya yang makin depressed. Tapi kalau misalkan anaknya gini, aku di sana disuruh gini, aku nggak suka misalkan, itu kan kasihan, jadinya kan bisa jadi pemicu konflik baru yang sebenarnya bukan konflik antara bapak atau ibu kandungnya, tapi dengan pasangan-pasangan baru ini gitu. Betul. Itu mesti diomongin sih, kalau nggak suka, mestinya kami bisa telepon misalnya. Kemarin mungkin teleponnya lebih kayak ke bapaknya kayak. Iya, kemarin dia agak nih, hari ini dia sedih gitu. Kadang-kadang mantanku juga gitu nih, dia hari ini soalnya aku belum ada aku belum nikah dan mantan suamiku belum nikah gitu. Nggak mudah sih, makanya semuanya masih gampang kan buat kamu. Nanti kalau udah saling menikah lagi, it's more complicated gitu. Dan kamu harus semoga dapat ibu sambung yang benar-benar sayang dan bapak sambung yang benar-benar sayang. Tapi kalau udah bicara anak broken home atau yang berpisah, nggak ada lagi sih yang kita bisa lakukan kecuali memberikan apa yang dia apa yang what make them feel happy sih, yang nyaman. Kalau berarti dia nggak suka, kan berarti dia nggak nyaman. Ketika ketidaknyamanan itu harus berani dikomunikasikan. Dan aku juga gitu sih kemarin. Si Kai nangis nih di sini karena begini. Kemarin jadi we talk, oke, kalau gitu kita cari solusinya. Kalau gitu udah, Kai maunya gimana gitu. Pokoknya sekarang semuanya yang bikin malah Kai ya anakku ini aja happy aja gitu. Jadi
Dan kita harus ngasih lihat tuh bahwa kita keluarga yang di sini, keluarga yang di sana adalah we all love you gitu. Kita satu keluarga. apa sih penting untuk memperlihatkan bahwa kita nggak musuhan, nggak berantem, nggak. Kalau enggak, kalau kita keluarga ini dan keluarga ini tense, dampaknya ke anak, kasihan. Iya, atau bisa juga seperti ini, misalnya kita, tapi ini sih pada anak-anak yang memang sudah mulai remaja ke atas, mungkin kita bisa diskusi bahwa dengan kondisi mama papa cerai begini, ya pasti sih banyak hal-hal yang bisa, yang mungkin tidak sepenuhnya kamu suka gitu. Misalkan di sini ada hal-hal yang kamu suka di tempat mama, di tempat papa dengan adanya ibu baru atau saudara baru, mungkin nggak akan senyaman seperti itu, maksudnya nggak sesuai apa yang kamu harapkan, tapi itulah yang kamu akan hadapi. Dan bagaimana caranya, ya yang pasti bahwa semua orang mencintai kamu. Nah, itu kita berikan keyakinan seperti itu bahwa ya memang nggak semulus ketika mama papa masih bersatu gitu loh, pasti akan ada masalah-masalah. Dan memang mesti kayak perkataan bahwa the more family, the more mothers is the more, makin banyak yang sayang, mestinya sih begitu ya. Itu extended mungkin, family kayak karena sekarang kamu punya 2 ayah dan 2 ibu yang itu. Mungkin kasih sayangnya lebih banyak, idealnya seperti itu ya, karena ketika kita berpisah, ketika kita mau menikah lagi kan nggak, kalau kita udah punya anak kan nggak cuma menikah dengan diri kita sendiri, tapi juga harus menerima keberadaan anak-anak kita. Dan banyak rumah tangga yang nggak berhasil ketika mohon maaf nggak bisa menerima anak-anaknya juga. Itu akan ya second failure, maksudnya bisa gagal lagi juga karena banyak obstacle di situ, banyak kendala di situ yang nggak bisa dihadapi. Bahwa ketika kita menikah dengan duda atau janda, it's a package yang harus menerima anak-anaknya. Banyak orang yang tidak begitu, tapi suka sama ayahnya, nggak suka mau paket anak-anaknya, suka sama ibunya, nggak mau paket anak-anaknya. Dan biasanya dari analisa saya dan melihat experience orang, itu nggak berhasil. Itu sih. Iya. Nah, kalau dari sisi psikologis, intinya bahwa bagaimana caranya untuk jangan membuat persepsi negatif kepada anak tentang ibu barunya atau bapak barunya gitu loh, seperti itu. Bahkan mungkin kita harus memberikan masukan bahwa walaupun kamu dapat lagi mama baru atau papa baru, tapi semua kita cinta. Betul, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dalam kenyataan misalkan memang tidak seperti itu kan lain hal lagi. Nanti kita diskusikan ya. Tapi bahwa jaminan bahwa punya papa baru atau mama baru itu ya bukan hal yang harus anak takutin. Dan bahkan banyak kan orang ya, nanti kamu digituin gitu. Itu jangan. Nah, itu gimana caranya untuk misalkan gitu kan, misalkan bukan aku ya gitu, misalkan misalkan aku mau nikah atau misalkan si mantan istrinya tuh yang nakut-nakutin si anaknya lah gitu kan. Nanti kamu diatur loh, nanti kamu. Nah, itu gimana cara maksudnya gitu. Pasti kan namanya misalkan nih calon suami itu kan butuh bantuan kita untuk bisa komunikasi sama si mantan istrinya dalam mengurus anak gitu kan. Tapi kalau dari mantan istrinya misalkan tiba-tiba udah nge-brainwash itu anak duluan, jadinya kan agak gimana sampai kita. Nah, itu gimana tuh, Mam? Itu memang itu agak ya, gimana itu, karena itu ada loh yang seperti itu gitu. Ibarat batu bata udah tersusun bagus, tiba-tiba datang gitu bisa berantakan gitu ya. Salah satu-satunya cara kita pendekatan kepada anak, bahwa apapun misalkan ada hal-hal yang negatif tentang mama baru atau papa baru, mari kita diskusikan seperti itu. Ya mungkin dia lagi dalam kondisi seperti itu. Jadi adalah pembenaran-pembenaran kita yang kita berikan sehingga dia tidak mempersepsikan bahwa itu hal perilaku itu hal yang
menyiksa dia. Ternyata nggak benar gitu. kok. Ya, Gitu. gitu. Ternyata apa yang mungkin dia dibilang lagi, nggak benar dia mungkin kok. mungkin lagi capek aja sehingga Ya. dia marah atau apa. Atau gitu. mungkin sebelum menikah kan pasti ada interaksi, Ya. ada beberapa jenjang waktu untuk interaksi Ya. dengan anak dengan ibu Ya. tiri, ibu tiri dengan anak tiri, Nah, atau sebenarnya sebaliknya. itu bagus Itu penting banget. untuk dilakukan Iya. sebetulnya. Sebenarnya penting banget, tapi pada kenyataannya enggak kan? ya benar nggak? Ya enggak Mbak, ya kan? Iya, Aduh, iya. Dulu waktu ini enggak kan? Enggak ada seperti itu. Nggak ada, Nggak ada, ya. nggak ada, ya. Ya Ya, udah bubar beradaptasinya jalan aja. ya, terus kalau Iya, beradaptasinya waktu ya. waktu aja sih, jadi tidak, ya mestinya akan lebih baik kalau ada adaptasi sebelum menikah. Iya. Tapi kalaupun itu nggak ada, ternyata ya udah adaptasinya Iya. sambil jalan, sambil belajar, sambil berproses. Tapi saya sih setuju banget caranya Mbak Wanda ini, bahwa bagaimana untuk pendekatan ke mama barunya. Jadi bikin seperti apa ya, relationship yang baik. Ya. Anggap aja sahabat gitu loh. Sekalipun mungkin awal-awal dia nggak bisa menerima Betul, kita. betul. Tapi kalau Dan kita kita memberi- tidak bisa menerima Iya, dia. iya, benar. Tapi kalau Tapi, kalau ya, benar, mau kalau nggak mau dasarnya sih. demi happy-nya anak Iya, saya, betul. ya segala ego kita mungkin bisa kita turunin. Iya. Yang penting bisa berjalan dengan baik. Yang penting anaknya happy di sini, happy di gitu. sana, itu sih. Iya. Jadi kita semaksimal mungkin membuat anak bahwa dia di tempat barunya itu tidak merupakan sebuah hal yang sangat menakutkan. Betul. Banyak cinta yang dia akan dapatkan. Ya kayak kata Mbak Wanda tadi, sekarang kan nambah, mama kamu tadinya 1 menjadi 2. Iya. Kalau ulang tahun kamu Ulang tahun, nambah. udah nambah, ya benar. THR kamu nambah. Iya, itu yang dulu aku, Gitu. itu yang dulu aku sempat omongin ke anak aku. Ya, sambil membuat apa ya, hubungan baik dengan mama sambungnya atau papa sambungnya. Saya rasa pasti mungkin awal-awalnya enggak, tapi kalau sikap kita juga bagus, pasti juga dia merasa oh iya ya, kenapa saya harus membentengi gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari awal juga kitanya misalkan Kitanya Mbak nggak Wanda nggak atau bisa Mbak- resisten ya, sih. ya, Iya. itu ya pasti nggak akan Susah. terjadi gitu loh. Kalau kayak magnet ya, kalau kitanya negatif, dianya negatif Ya, kan nggak. betul. Nggak, dua-duanya Pasti mental. Iya, betul. Kalau Tapi satu kalau negatif kitanya tapi open, benar itu. Ma, aku mau nanya, kan misalkan nih, misalkan one day aku nikah lagi. Mungkin aku itu kan tipikal orang yang misalkan bertanya sama anakku dulu nih, anakku cocok apa enggak gitu, anakku happy apa enggak gitu, karena anakku itu melihat yang aku lihat ya selama ini, dia akan happy ketika ibunya happy. Tapi pas ketika pernikahan, misalkan one day pernikahan itu terjadi dan ternyata si suamiku mempunyai rules yang berbeda lah gitu kan, rules yang berbeda yang tidak bisa anak aku terima. Nah itu aku mesti, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku tetap, istilahnya aku tetap ngikutin rules suami aku karena dia adalah imam aku, tapi kan di satu sisi juga ini ada anak aku yang perasaannya harus aku jaga gitu. Nah itu apa yang harus aku lakuin? Karena kan dua posisinya berat nih, satu imam, satu anak gitu. Nah, yang bisa dilakukan ya ini kan mumpung belum ya, baru mau mengarah. Nanti misalkan nanti seperti itu, mungkin pada saat fase penjajakan dengan calon pendamping lagi, mungkin memang sudah harus dilibatkan anak, membuat bagaimana relasi calonnya Mbak Ayu itu dengan anak senyaman mungkin, dan termasuk udah mulai diomongin tentang rule-rule yang memang harus kita kesepakati bersama gitu loh, seperti itu. Aku tuh ngerasain punya anak yang udah dewasa sama anak yang kecil gitu. Kalau yang kecil kan mereka nggak punya pilihan ya, maksudnya mereka kalau yang besar kan mereka udah punya pilihan free will untuk tinggal bersama siapa gitu kan, secara law kan juga gitu, 12 tahun biasanya ikut ibunya ya, atau bersama-sama ya, sebelum gitu. dewasa. Anak ini akan cepat sekali dewasa. Nah, aku tuh ngelihat bahwa dulu anak-anak aku yang besar, yang sekarang udah dewasa, dulu kayak oh ya, jadi kalau gitu aku udah besar mau ikut papa, aku mau ikut papa gitu. Jadi
ya oke, nanti kalau kamu udah besar gitu. Tapi secara dengan berjalannya waktu, pernah suatu kali aku lagi marah sekali dan aku menyesali sih terus terang. Ya udah, kamu sana tinggal sama papa kamu. Pernah di SMA lagi balik, sana tinggal sama papa kamu. Terus baru 3 hari dia udah nggak ada. Terus kamu di mana? Di rumah nenek. Kan aku bilang kamu tinggal sama papa kamu, bukan sama nenek kamu. Kamu nggak bisa tinggal sama nenek kamu kalau kamu masih punya orang tua. Kan ibu bilang kau tinggal sama papa kamu karena kamu tanggung jawab papa kamu, bukan tanggung jawab nenek kamu. Ternyata dia nggak betah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi akhirnya sekarang aku udah, jadi rumah itu harus dibuat senyaman mungkin supaya anak-anak ini betah dan pengen tinggal sama kita. Ya. Gitu, karena betahnya itu ya karena it's our attention, perhatian kita, rasa cinta kita, kasih sayang kita, bukan betah karena dipaksa gitu, enggak gitu. Nah, tapi kan ketika kita sudah menikah lagi, there's a stranger, ada orang baru yang mungkin membuat mereka agak sungkan. Mungkin kan misalkan gitu ya, awalnya mungkin nyaman gitu, tapi ketika sudah pernikahan terjadi gitu ya, awalnya oke, loh kok jadi berubah sih? Kok peraturan di rumah jadi berubah? Tidak sesuai dengan gitu. awal. Pasti kan dia kayak yang dulu nggak gini. Pasti kan dia juga ada pemberontakan, ada pemberontakan, ada apa. Nah itu yang tadi aku tanyain, itu apakah aku mesti ngomong kah gitu kan ke misalkan ke suamiku, tapi kan namanya kepala rumah tangga itu pasti punya rules gitu kan, punya rules dalam rumah tangga dalam buat mengurus anak-anak gitu, walaupun misalkan itu anak sambung yang mungkin nggak bisa sebebas itu. Nah itu gimana gitu loh. Gitu aku. Tapi kan maksudnya gini loh, rules itu kan ya kamu tetap mesti correct me if I'm wrong ya. Harus ada compromise dong, karena kan kamu bukan menikahi single women yang nggak membawa package. Iya, ini kan satu paket ya kan. Pasti harus ada compromise gitu. Kalau calon ayah tiri atau calon ibu tiri ini nggak punya, apalagi kalau kita pernah sama-sama gagal kan di umur kita sekarang ini kan, pasti dua-duanya harusnya belajar membuat situasi yang kondusif dan nyaman buat anak-anak, karena misalnya pasti sekarang yang kamu bawa anak, aku bawa anak, nanti calonku juga bawa anak juga sama-sama gitu. Nah ini yang kan kita pengen anak-anak kita nyaman sama kita, gitu. Kamu harus membuat anaknya calon kamu nyaman, dan dia juga harus, it takes two to tango, membuat anak kamu juga nyaman sama dia, so we can live in the harmony gitu. Kalau anak-anak nggak merasa nyaman kan pasti kita juga nggak mungkin kita akan happy dalam kehidupan rumah tangga yang baru kalau anak-anak nggak merasa nyaman. Itu sih ngomongnya gampang ya. Tapi memang tidak ada yang memang tidak akan ada yang sempurna. Tapi untuk memulai itu nggak ada salahnya. Misalkan Mas Ayu ya yang baru mau rencana ke situ, nggak apa-apa diomongin. Oh, cara pola asuh saya seperti ini loh. Kamu gimana gitu. Jadi ada diskusi sebelumnya gitu, seperti itu. Tapi ini juga saya pesankan juga buat mama-mama di sini dan mama-mama di luar di sana. Kadang-kadang kita merasa bahwa pola asuh kita yang udah benar yang gitu. Terbaik, yang terbaik. Ya. Kita diskusikan. Itu ego. Sebenarnya banyak loh. Minggu lalu juga kita kan udah ngomong tentang parenting. Memang kita harus belajar bagaimana sih parenting yang baik gitu. Karena gini, kembali tadi kalau kita selalu menginginkan anak kita harus seperti itu. Padahal sebenarnya parenting yang baik itulah adalah bagaimana anak itu bisa diberikan ruang untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Karena setiap individu itu ada tugas perkembangannya, ya kita udah bahas kemarin ya. Misalkan remaja, memang tugas perkembangan mereka itu adalah berkelompok, mau ngobrol sama teman-temannya sebayanya. Nah kalau kita banyak dengan larangan, kamu harus jam sekian, kamu harus. Nah itu artinya
kita nggak berikan kesempatan untuk mereka menyelesaikan tugas perkembangannya seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita bicarakan. Nanti Mbak Mas Ayu atau Mbak Wanda yang mau menuju ke sana gitu loh, ya kan, diomongin aja ke calon gitu seperti itu, bahwa cara saya seperti ini gitu. Terus kamu gimana ya cara mendidik anak kamu, baru kita persatukan. Nah, atau gini, jadi menyamakan misi dalam tumbuh kembang anak ya. Nah, ya, lalu kemudian pola asuh kita benar nggak ya? Coba kita lihat nih. Bisa aja, apalagi sekarang kan banyak internet, banyak, tinggal ketik aja pola asuh atau bagaimana ini, kita ternyata kita dua-duanya ini nggak bener nih, atau masih kurang nih cara pola asuhnya. Tapi kalau misalnya gimana kalau misalkan tiba-tiba pola asuhnya kita masing-masing itu berbeda. Nah, itu kan agak bingung ya. Nah, gitu. Kalau berbeda ya iya, seminimal mungkin kita pasti kan ada perbedaan gitu. Tapi kita cari jalan keluarnya untuk ya at least kita ketemu di tengah gitu kali ya. Tapi berbedanya itu atau persamaannya itu apakah sudah di jalur yang benar, yang sesuai. Nah itu. Jadi intinya belajar bersama-sama lah seperti itu gitu. Ya benar kata Mbak Wanda, ego kita harus kita turunin ya. Demi untuk kebahagiaan anak kita. Seperti itu. Intinya mendidik anak, pola asuh nggak mesti orang tua berpisah, orang tua utuh pun itu harus konsisten seperti itu. Kan anak akan bingung. Misalkan mama papanya bilang A, mamanya B, papanya bilang B, neneknya bilang apa gitu. Itu harus konsisten. Jadi nggak mesti orang itu harus, maksudnya akibat perceraian, nggak mesti semua kondisi rumah tangga yang keluarga yang memang walaupun sudah masih utuh, tapi ya tetap harus konsisten seperti itu. Dan kita seminimal mungkin memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan dirinya, menyelesaikan tugas perkembangannya, persoalan-persoalannya seperti itu. Dan terutama nih regulasi emosi kita itu yang sangat penting banget ya. Misalkan kita marah gitu, anak-anak kita lihat kan, pasti dia juga akan terpola seperti itu. Ternyata menyelesaikan masalah ini harus dengan begini gitu. Itu yang penting banget sih. Nah, dan aku juga ya, aku tuh cuma menyadari, apalagi anak kita dan anak kamu juga ya, ini di umur yang kita tuh mendidik anak, aku menyadari bahwa karena anak-anakku udah banyak yang keluar dari rumah untuk sekolah di luar kota, jadi aku sangat menyadari bahwa mereka itu waktu kita nggak lama untuk mendidik mereka, gitu loh, cuma sampai 17 tahun, and then mereka lulus SMA, they will go out. Ada nggak penyesalan? Out of the house. Ada nggak penyesalan untuk? Kenapa aku nggak begitu ini? Ternyata mereka udah. Pasti lah. Adalah. Maksudnya, ternyata kita mendidik anak tuh. Jadi kalau kita nggak memberikan yang terbaik. Ya betul. Waktu kita nggak banyak, gitu kan kita pikir as a parents we can keep them forever in our house gitu, ternyata enggak, cuma 17 tahun, bentar lagi anak kamu juga udah keluar dari rumah, anakku udah 2 keluar dari rumah, lagi, dan yang ketiga, anakku ketiga seumur sama anak kamu kan SMA, waduh 2 tahun lagi, bentar lagi dia bisa keluar kota, bentar lagi dia keluar negeri, selesai waktu kita untuk mendidik anak. Jadi waktu yang sedikit itu aku ngerasa ya setelah ini kan aku sebagai orang tua kan belajar terus ya. Ternyata waktu kita tuh cuma sedikit. Kalau sedikit itu nggak diisi dengan kenyamanan gitu, such a waste gitu, karena nggak banyak. Kalau suatu saat dia di satu titik dia bisa berkata I'm not happy here, aku akan pergi dari sini. Kamu di usia yang dewasa kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu. Jadi ya maksudnya jangan sampai momen itu terjadi, gitu. Jadi kayak ini adalah rumah itu adalah tempat mereka berkembang, menyelesaikan solusinya, terus always welcome buat mereka, apapun situasi hati mereka. Apalagi bagusnya rumah itu menjadi ketika mereka sedih, ketika mereka depresi, ketika mereka putus asa, mereka ada nyaman, balik lagi ke rumah, nyaman di rumah. Jangan sampai ketika anak-anak kita ketika dewasa mengalami persoalan yang berat, justru mereka lari dari rumah karena nggak nyaman. Itu sih yang
akhirnya yang saya takutin ketika mereka udah dewasa, karena problematikanya kan pasti akan lebih besar gitu. Jangan sampai mereka nggak mau kembali ke rumah karena tidak nyaman dengan papa baru atau mama barunya gitu, atau ya kita nggak bisa membuat situasi yang nyaman buat mereka. Dan pola itu nanti di kemudian hari ketika mereka juga membina hubungan, misalkan masuk ke pernikahan, nah itu juga pola itu juga akan berulang gitu loh nantinya kalau kalau tidak terselesaikan dengan baik seperti betul. Nah, aku ada pertanyaan satu nih, misalnya kalau misalnya ada salah satu dari kedua orang tua yang udah berpisah, ngerasa bahwa mungkin secara finansial, secara jabatan jauh lebih, dan mereka merasa punya punya kontrol yang harus lebih besar dong, kan saya yang biayai, kan yang gini gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada yang seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi maksudnya Mbak Wanda itu ketika misalkan salah satu yang merasa bahwa saya punya andil lebih besar karena saya secara finansial lebih kuat. Dan berarti saya harus power dong untuk Nah kembali lagi Mbak, walaupun secara finansial itu di pihak kita, misalkan kita yang memang finansialnya bagus, tapi tetap aja bahwa kita harus melihat kebutuhan anak kita, ya kan? Apalah artinya kalau kita hanya mengandalkan finansial kita, lalu kita mengharuskan anak kan bukan cuma butuh masalah materi, tapi perhatian, kehadiran kita itu yang paling dan penting. Misalkan dalam hal misalkan sekolah gitu, pemilihan sekolah, sebaiknya memang kita harus tanyakan sebenarnya apa sih keinginan kamu seperti apa. Bisa aja misalkan mamanya, mama pengen kamu jadi dokter tadi kan, kayak aku. Tapi ditanya dulu kira-kira kalau perlu dijelasin profesi dokter itu seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Tapi akhirnya kan at the end dia mengambil keputusan aku pengen jadi desainer, fashion designer, dan aku appreciate, berarti kan dia udah punya dia akan menuju ke sana, dia udah punya cita-cita, dan itu harus dia akan melakukan segala cara buat itu. Jadi ya udah aku let go apa yang aku paksain ke anak gitu kan. Tapi paling bagus lagi kalau ditanya, Mbak, kamu alasannya apa ngambil karena dia suka fashion. Oh ya udah, berarti memang dari ininya. Oke, kembali lagi ke masalah finansial yang boleh aja sih, misalkan kita menganggap karena kita finansialnya lebih dominan ya. Misalkan si papanya maunya dia jadi apa gitu. Terus kitanya mamanya maunya seperti apa, mamanya nih yang finansialnya bagus nih, tapi tetap tanya anaknya, kira-kira kamu mau jadi apa gitu loh, seperti ini nih. Kalau misalkan dia memang mau seperti yang mamahnya, kebetulan mau seperti yang nggak ada salahnya gitu, kasih tahu papanya bahwa dia maunya seperti ini. Intinya bahwa kita tuh harus melihat anaknya, kemauan anaknya, needs anaknya ya, kebutuhan anaknya, terus apanya. Itu jangan kita paksakan keinginan kita seperti itu. Nah, terlepas dari kita finansialnya yang banyak, ya seperti itu. Misalkan dia memang dia maunya di pilihan yang seperti yang papanya inginkan. Ya mungkin kita yang finansialnya ini ya terpaksa legowo. Atau karena orang tua yang misalnya bapaknya pejabat kayak bang, kamu kalau nggak masuk universitas ini. Nah itu. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang itu. Itu ego lagi sih ya. Tapi aku alhamdulillah sih, aku sama mantan suamiku membebaskan gitu, karena kita dari mulai sekarang itu kayak dia pemilihan SMA, kita membebaskan dia, tapi gimana caranya dia bertanggung jawab atas pilihannya dia gitu. Betul. Iya. Jadi intinya kita harus libatkan anak. Apa yang menjadi kebutuhan anak, harapan anak, dengan segala dinamika emosinya gitu loh ya, dan mengambil keputusan mungkin bapak atau ibu mau menikah lagi gitu kan, kita harus melibatkan anak termasuk itu. Oke, terima kasih Mama Diana, Mbak Wanda, terima kasih. Udah ada kita banyak banget pelajaran ya bunda-bunda tentang apa yang terjadi di luar sana. Pasti salah satu dari kalian, mungkin ada banyak di antara kalian itu yang mengalami. Semoga pembicaraan kita tadi, obrolan kita tadi itu bisa bikin kita makin
nambah pengetahuan kita, makin bikin kita tahu harus kita tuh mesti berlaku seperti apa ketika kita ada di posisi tersebut. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.